Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan kasih setiamu yang mengiringi setiap langkah-langkah kami. Perlindunganmu yang menaungi sepanjang perjalanan hidup kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai ayat 26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Kita akan membacanya saling syahud bersahutan. Saya awali ayat 16, jemaat 17 dan seterusnya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin." Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki tema Raja di atas segala raja, King of King. Sebetulnya dalam perjanjian lama, kata raja dan kata melek paling banyak. Ada 2.700 kali dalam perjanjian lama kata melek. Sementara dalam perjanjian baru, kata basilia, raja atau kerajaan, ada 125 kali. Kenapa demikian? Karena dari sejak awal manusia hidupnya itu
ada sesuatu yang diagungkan, ditinggikan. Sebagai manusia, tentu di atas segala manusia adalah raja. Sejak Kejadian pasal 14, itu permulaan kata raja muncul dalam perjanjian lama. Kejadian 14 ayat 1 dan 2, kita lihat di situ. Pada zaman Amrafel Raja Sinear, Arioch Raja Elasar, dan Kedar Laomer Raja Elam, dan Tedial Raja Goyim. Terjadilah bahwa raja-raja itu berperang melawan Bera Raja Sodom, Birsha Raja Gomora, Sinab Raja Atma, Simeber Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela yakni negeri Zoar. Jadi manusia lebih awal mengangkat dirinya untuk mempunyai lebih dari manusia yang lain, yaitu raja. Karena makhluk yang diciptakan Tuhan satu-satunya yang mengerti tentang nilai adalah manusia. Makhluk lain tidak. Karena itu manusia mencoba mengerti arti nilai. Lalu untuk punya nilai, validasi dari nilai itu sendiri, maka disebut ilmu aksiologi. Aksiologi. Itu ilmu tentang nilai. Tapi nilai manusia. Jadi nilai manusia itu sangat bergantung dengan angka. Angka itu menentukan. Ya. Dari angkalah menjadi profit. Ya. Di situ manusia mulai menilai siapa yang punya angka yang terbanyak, maka nilainya lebih tinggi. Yaitu raja, punya kekuasaan, punya kewenangan, dan punya harta. Itulah manusia. Saya ingin menggambarkan, nanti kita akan masuk pada pembahasan bacaan kita tadi. Kenapa mendadak ditolak orang muda ini? Jadi, ketika manusia terjebak bahwa nilai itu ditentukan oleh angka, di situ timbul pembagian manusia, kaya dan miskin. Mulai manusia terbelah. Jadi yang kaya merasa lebih berkuasa atas yang miskin. Karena itu suara orang kaya nadanya lebih keras. Itu biasanya begitu. Suara orang yang punya ilmu biasanya tutur kata dan metode perbicaraannya. Itu yang membedakan dia punya ilmu atau tidak. Nah saudara, disinilah manusia. Dan kenapa kemudian ada budak? Kenapa kemudian ada kekuasaan yang melampaui manusia yang lain? Celaka sekali kalau kehidupan manusia ditentukan oleh angka, nilai angka, value-nya angka. Jadi Yesus ingin mengajarkan kepada kita, nilai Tuhan itu bukan pada angka. Bayangkan kalau kita berteman, menilai orang dengan materi, dengan angka. Saya ingin cari suami yang kaya. Angka. Ya, mulai. Ketika aku bersahabat menguntungkan atau tidak. Yang merusak semua struktur kehidupan manusia. Harkat martabat manusia. Kualitas manusia. Rusak semua. Sampai-sampai dalam keluarga juga. Kalau mantu yang kaya datang, semua tersedia. Kalau mantu yang miskin, enggak dipeduliin. Itu mulai. Ada pembagian seperti itu. Berbahaya sekali.
Jadi apa artinya ketika dia berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau mengasihi karena melihat sesuatu nih, nilai. Sampai sorga pun engkau mau beli. Di sini letaknya. Bahwa kita dirombak oleh bacaan perikop yang kita baca ini. Kita harus sungguh-sungguh ada pertobatan. Tidak boleh menilai orang dari angka. Jemaat kaya disambut. Jemaat miskin cari kursi sendiri. Ini kita katakan manusiawi. Manusiawi apa? Tidak, kata Alkitab. Kita lihat nanti bacaan ini. Anak muda ini sukses. Ya, masih muda. Ya, memiliki segala-galanya. Tapi hitung-hitungannya sampai surga pun kita lihat nanti. Apa yang menjadi di otaknya, dalam pikirannya tentang nilai manusia. Jika ada ini dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam persahabatan, perkawanan kita, dalam jemaat gereja kita, ini perlu pertobatan. Perlu pertobatan. Pandanglah orang itu kualitasnya sebagai manusia. Bukan embel-embel yang ada padanya yang kita pandang. Bukan. Bukan apa yang dimilikinya. Seringkali saya sedih ketika saya kalau pelayanan ke daerah lain atau ke gereja lain. Lalu saya dikenalkan. Sebelum namanya dikenalkan, Pak, ini pemilik ini. Ini pemilik ini. Ini pemilik ini. Yang dikenalkan itu apa yang dimilikinya dulu. Paling ngomong ini hamba Tuhan. Pendeta. Tapi kalau miliknya kecil, oh ini encim tahu. Ini encim bakso. Itu. Ini realita hidup. Dan ini merusak kehidupan dalam gereja ini merusak. Kita harus lihat value kita adalah value Tuhan. Bukan tidak boleh punya harta, menyimpan harta, tapi maksudnya ya value hartamu itu lebih berharga kalau engkau simpan dalam kerajaan sorga. Itu maksudnya. Harta bagaimanapun yang kau miliki yang ada di sini, value-nya beda. Itu value duniawi. Materi. Ini penting. Karenanya dikatakan di situ, raja-raja di sini tadi, kita masih bicara tentang raja. Nanti pada minggu-minggu selanjutnya kita bahas lebih mendalam lagi. Jadi ada nilai. Perhatikan Kejadian 14 ayat 18 dan 20 dulu. Kejadian. Melkisedek raja Salem. Di Yerusalem sudah ada raja. Membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Tuhan yang maha tinggi. Raja dan imam. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Tuhan yang maha tinggi. Pencipta langit dan bumi. Ya. Dan terpujilah Tuhan yang maha tinggi. Yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lanjut. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saya ingin tanya. Raja Melkisedek, Raja Salem. Seringkali orang membahas ini sebagai bayang-bayang raja di atas segala raja. Apa yang ada nilainya di sini? Ayo kita pelajari bersama. Kembali lagi coba bacaan tadi. Ya. Terpujilah Tuhan yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu. Sebelumnya ayat 19. Lalu ia memberkati Abram. Ya, katanya diberkatilah kiranya ya Abram oleh Tuhan yang maha tinggi. Ya.
Tadi disebutkan bahwa dia Melkisedek, ya coba ayatnya. Melkisedek, Raja Salem. Membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Tuhan yang maha tinggi. Nilainya di mana? Ayat 1 dan 2 sudah berbicara tentang raja. Nilainya di mana? Nilainya pada imam, bukan pada rajanya. Itu sebabnya kita semua ini ingin menjadi keluarga umat pilihan, imamat yang itu nilainya. Nilai kualitas. Karena kualitas itu saudara, kita lihat, Abraham diberkati bukan oleh rajanya. Tetapi oleh apa? Imamnya. Memang kalau bahasa Indonesia tidak ada tekanannya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu ada semacam crescendonya. Ada nada naik, ada nada turun. Jadi ketika dia berbicara tentang imam Tuhan yang maha tinggi, oh itu nilainya. Karena itu. Jadi coba kita lihat, kita banding begini. Supaya kita tahu, supaya kita tidak terjebak dengan angka. Tuhan memberikan mujizat. Memberi makan berapa? 5.000 orang. Ketemu angka. Apa betul 5.000? Lebih kan? Itu 5.000 laki-laki. Belum anak-anaknya. Kata 12 bakul. Apa terjebak dengan angka? Katanya mujizat itu tidak terbatas dengan numerik, dengan bilangan, dengan angka. Mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita melampaui. Dia berikan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, kenikmatan dalam hidup kita. Itu jauh lebih besar dengan angka-angka yang kita terima. Lalu berbicara pendapatan, salary. Anda terpaku dengan angka. Dibandingkan dengan hidup seperti mengalami sesuatu yang pusing untuk mengaturnya. Tapi ada yang melampaui itu. Tuhan yang maha tinggi. Manusia terbatas, tapi Tuhan tanpa batas. Itu nilai. Saya masih mau bicara itu. Karenanya kalau kita tahu bahwa semua kita lihat orang berkuasa di tengah dunia ini. Tapi tidak ada nilai. Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Punya nilai. Nilainya di mana? Coba kita lihat. Wahyu pasal 21 ayat 24. Wahyu pasal 21 ayat 24. Kita lihat dulu. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya dan raja-raja di bumi. Tolong sambung. Membawa kekayaan mereka kepadanya. Raja di atas segala raja. Kalau saudara baca seluruh perikop ini artinya seperti itu. Ada masa nanti. Nah karena itu. Apa yang kita imani ini? Dari kepastian keselamatan karena kasih karunia, pengampunan, semuanya itu. Bukan nilai angka, tapi kasih karunia. Itu nilainya luar biasa tanpa batas. Nilainya dahsyat. Karena itu kita memuji Tuhan dengan bersuka cita. Menyembah dia. Bisa membayangkan dia. Da Vinci melukis dia. Saudara tahu orang di luar sana iri. Karena iri dia benci. Dia benci dengan orang Kristen. Dia benci dengan gereja. Dia benci. Kenapa dia benci? Karena dia tahu kita punya nilai. Amin.
Jadi makin banyak saudara mendengar baik sosmed, baik apa, orang membenci, mencaci maki kita. Sebetulnya kita tahu bahwa kita punya nilai. Kalau tidak ada nilai, masa membenci orang? Ada orang membenci, saya benci sekali dengan kedudukan office boy ini. Nah, yang dibenci manajernya loh. Saya benci sekali dengan tukang sampah. Enggak mungkin saudara. Jadi setiap kita dibenci orang lain, kita bersyukur. Berarti engkau punya nilai. Karena itu jangan balas benci. Kalau engkau balas berarti engkau tidak menghargai nilai yang ada, value yang ada dalam dirimu, kepercayaanmu, keyakinanmu. Malahan engkau iri dengan keyakinan orang lain. Jujur, saya percaya hati kita sama. Sebesar apapun kita melihat tempat orang lain beribadah, tidak pernah ada iri. Mau engkau sampai ke jalan juga aku tidak peduliin. Ya. Jadi ada nilai dalam keyakinan kita ini. Karena itu kita diburu, dibenci, diusir sana sini, dimusuhin sana sini. Karena ada nilai. Amin. Mulai sekarang. Tidak usah gelisah kalau orang begitu banyak mencaci maki, membenci. Wah, berkata. Tapi kita jangan ikut-ikutan juga. Orang itu benci loh dengan Alkitab. Karena Alkitab itu bisa kita baca kapan saja. Sambil tiduran. Bacanya tidak sulit. Bisa ngerti lagi. Kurang bagus. Bahasanya masih baku. Lembaga Alkitab, terjemahan lagi, supaya lebih lagi, bahasa yang lebih sempurna lagi. Gak apa-apa. Salah baca, gak soal, Tuhan maklum. Saya sebagai orang yang ngerti bahasa Indonesia tadi agak terganggu. Ya, Yesus yang kami puji sebagai Raja. Terus kami puja. Mestinya dia dipuja sebagai Raja dan dipuji. Itu puja dan puji itu menempatkannya agak beda kalau sastra Indonesia. Tapi gak apa-apalah. Baik pengarangnya, baik penyanyinya, baik kita semua, Tuhan maklum. Karena Tuhan kita baik. Tidak. Salah ucapan dalam doa. Gak diterima doa. Enggak. Diterima, percayalah, amin. Diterima. Saya di Manado. Dengar doa pendeta mau makan, hampir ketawa saya. Tuhan, berkatilah makanan ini. Bubuhilah oleh darahmu. Wah, saksang ini. Kan tidak pada tempatnya secara teologis, makanan dibubuhi oleh darah Yesus. Tapi Tuhan maklum. Tuhan ngerti maksud hatimu yang aku lihat. Engkau begitu percaya dengan aku. Sampai makanan pun perlu dibubuhi darahku. Tuhan ngerti. Dia ngerti. Itu bedanya. Nilainya itu di situ. Kenapa? Tuhan melihat iman. Kasih karunia dan imanmu. Imanmu tidak perlu teologis. Tidak perlu dogmatis. Tidak perlu. Kau beriman tidak perlu masuk STT dulu. Sekolah tinggi hati itu. STH kan, tamatan dari sana. Tidak perlu. Meskipun secara gerejawi manusia itu perlu. Tapi kita tahu nilainya bukan di situ. Ketika melayani Tuhan kita. Nilainya hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Hati kita. Ketika kita memuji Tuhan. Tuhan melihat hatimu. Itu nilai. Sekarang kita masuk pada bacaan kita ini. Itu tadi baru mukodimah. Nah sekarang. Kita lihat dulu. Kita perhatikan. Cara kita melihat. Baca dulu ayat 16. 16a. Ada seorang datang kepada Yesus. Jadi ada seorang.
Ayat 20, kita lihat dulu, loncat dulu. Ya. Kata orang muda itu kepadanya. Jadi seseorang ini adalah orang muda. Itu caranya begitu. Ayat 22. Ya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab apa? Banyak hartanya. Jadi orang muda ini kaya raya. Masih muda, sukses, dan datang kepada Yesus berarti dia ke bait Tuhan beribadah. Jadi religius. Bayangkan saja. Orang muda, kaya raya, ya religius, datang dan bertanya. Apa pertanyaannya? Coba kita lihat. Kembali pada ayat 16. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kenapa dia tanya yang baik? Yang baik itu artinya value. Baik di sini value, nilai yang terbaik. Dia tanya itu. Waktu dia tanya nilai itu, maka Yesus jawab ayat 17. Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Value. Hanya satu yang baik. Yang tertinggi hanya Tuhan. Kebaikan kita di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Jadi jika engkau ingin masuk surga dengan menunjukkan perbuatan baikmu tidak ada nilai di hadapan Tuhan. Karena Tuhan maha baik, sangat baik, dan luar biasa baik. Siapa yang bisa menilai? Kalau baikmu itu engkau nilai sebagai angka ketaatanmu, angka ibadahmu. Ya. Itu yang dimaksudkan. Tetapi dia bilang begini. Ya coba lihat. Ketika perintah yang mana, dia jelaskan. Ayat 20, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Itu berbicara apa? Kalau bicara kurang dan tambah, bicara apa? Angka. Kalau bicara sempurna, tidak ada angka kan? Jadi di sini letaknya. Jika kita hendak sempurna, jadi tidak lagi mempersoalkan soal angka. Berbicara tentang apa? Kualitas. Ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Sekali lagi, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, gambar dan rupa Tuhan. Shelem dan Demut. Shelem dan Demut. Gambar dan rupa Tuhan. Artinya kualitas Tuhan, potensi Tuhan ada pada diri manusia. Itulah manusia diciptakan pertama. Dia punya kualitas, punya potensi ilahi. Ketika jatuh dalam dosa, potensi ilahinya hilang. Lalu bagaimana memulihkan potensi ilahi ini? Dengan apa? Dengan seluruh apa yang diciptakan oleh Tuhan. Yang menciptakan potensi ilahi, kualitas ilahi adalah ilahi. Satu-satunya yang bisa mengembalikan potensi dan kualitas ilahi adalah ilahi itu sendiri. Karena itu firman yang berasal dalam diri Tuhan keluar menjadi manusia. Hanya dia satu-satunya jalan memulihkan kita pada potensi dan kualitas ilahi. Namanya siapa? Yesus. Beri kemuliaan bagi dia. Hanya dia. Bukan kebaikanmu. Kalau Tuhan bisa dibayar dengan persembahan kita, dengan kebaikan kita, dengan amal ibadah kita, dengan kesalehan kita, Tuhan masih bisa disogok. Dia tidak bisa. Karena dia punya segala-galanya. Dia raja di atas segala raja. Dia tidak bisa. Karena itu nanti sorga itu berbicara apa? Saudara. Kalau berbicara soal nilai, lebih bernilai onta yang bisa masuk lubang jarum katanya. Coba, itu bahasa sarkastis, sindiran kasar. Onta masuk lubang jarum aja masih lebih mudah. Itu sindiran kasar. Nah muridnya ngerti.
Nah kita yang nggak ngerti, cari-cari jarum jahit. Itu bicara nilai. Karena itulah, mari yang kita kejar dalam hidup ini adalah kualitas. Kualitas kehidupan keluarga kita, kehidupan anak-anak kita, kehidupan gereja kita. Amin saudara? Ya, kualitas yang kita jaga, kasih sayang. Tidak sedikit istri yang berkarir, kalau salarinya lebih besar dari suaminya, ya, dia merasa lebih hebat. Jangan. Di kita tidak. Suami tetap kepala keluarga. Amin. Amin. Jangan amin di sini aja, amin di rumah juga ya. Haleluya. Kita harus di situ letaknya. Tataan Alkitab itu sebagai kualitas hidup kita. Yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga, yang harus kita miliki. Nah karena itu, ya kita lanjutkan. Nilai yang tak tertandingi adalah sempurna. Apakah manusia bisa sempurna? Tidak bisa. Tapi yang sempurna itu menyempurnakan kesempurnaanmu. Itulah yang berbicara tentang nilai-nilai tertinggi, menyimpan harta di kerajaan surga. Ya, di sini tidak lagi permainan angka. Tetapi pemuda ini ditolak, yang kaya ini, coba. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Tolong sambung. Ya, tolong sambung ayat 22. Pergilah ia dengan sedih. Tolong sambung. Apa? Sebab apa? Kenapa banyak hartanya? Kenapa tidak bilang hartanya banyak? Kenapa kata banyaknya lebih dulu? Itulah tandanya pemuda ini punya pemahaman nilai angka. Bukan nilai kualitas. Bukan tidak boleh punya harta banyak. Boleh. Bukan tidak boleh kaya. Boleh. Tapi walaupun kaya, walaupun apa, engkau tahu kualitas hidupmu tidak bergantung di angka itu. Amin? Iya. Kadang-kadang kita perlu belajar dengan orang barat. Orang barat itu saya lihat sukacita sekali kalau dikasih bunga. Dia senang sekali. Kita. Istrimu marah, langsung bawa sekuntum bunga. Dia bilang, kecuali kalau bunga bang. Itu. Bahaya sekali ini. Bahaya itu. Jangan ketawa loh. Bahaya itu. Dia tidak menghargai curahan. Mungkin budaya kita tidak. Jadi kita perlu bawa hamburger. Mungkin. Gitu. Dari sana. Karena itulah Yesus menyindir dengan sangat kasar menurut saya. Tapi memakai satu perumpamaan. Ya, perumpamaan sebagai contoh. Dalam sastra disebut simile. Jadi ada peristiwa, contoh, diangkat. Untuk belajar dari situ. Itu simile. Ya. Karenanya dikatakan setelah hartanya banyak. Ya, Yesus ingin mengajar. Hargailah bukan pemberiannya, tapi sang pemberinya. Amin. Ya, hargailah. Anakmu bisa memberi atau siapa segitu. Hargai kecintaannya. Ya, rasa sayangnya kepada kita. Amin. Jangan jadi mertua begitu diberi. Segini. Tidak boleh begitu. Ini mertua bahaya. Saudara. Tidak boleh. Harus kita lihat di sana. Kita harus robak gitu. Dimulai dari kita. Itu namanya keluarga imamat rajani yang tahu arti kualitas. Kita harus sungguh-sungguh. Masuk tahun baru makin meningkat lagi. Kedewasaan rohani kita. Kematangan mental kita. Meningkat lagi pengetahuan kita tentang Tuhan itu sendiri. Pengetahuan tentang Tuhan adalah ketika kita mengalami menjadi pengalaman dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bukan ini saja yang diisi.
Lanjutkan sekarang. Ya. Nilai yang terbesar ya, adalah mengumpulkan harta di kerajaan sorga. Artinya dia mengerti. Ketika murid-murid ayat 25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ya, karena orang berpikir kalau sudah masuk sorga, sudah kaya pasti masuk sorga. Apalagi persembahannya besar di gereja. Ketika meninggal, gembala sidang pasti, bapak ini sudah ada, ibu ini sudah ada di kerajaan sorga, sok tahu. Lu iya, karena dia kaya dan aktif di gereja, ya nyumbang paling besar, gitu. Kalau janda miskin kecil meninggal, ya kita doakan gitu ya. Itu supaya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Hanya gitu. Tidak ada yang ngomong pasti masuk surga. Padahal yang pasti itu. Itulah manusia. Baik pendeta, baik majelis, baik kita semua perlu pertobatan sungguh-sungguh dalam mengakhiri tahun 2023 ini. 2024 kita akan menjadi baru. Kita bakal punya presiden baru. Jadi kita juga tidak usah terlalu sibuk lah. Tidak usah sibuk. Nilai itu. Amin saudara? Nilai. Makanya saya tidak mau komen. Takut terjun kampanye. Tidak mau saya. Ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Artinya, tidak ada satu manusia pun yang bisa dimungkinkan masuk surga atas nilai manusia. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga berdasarkan nilai-nilai manusia. Karena manusia terjebak dengan aksiologi. Nilai angka. Karena Tuhan memperkenankan orang masuk surga, artinya apa? Ya, adunatos, tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan, tolong sambung. Segala sesuatu mungkin, dunatos. Bagi Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang memungkinkan, kan sudah berkata dari awal, akulah jalan kebenaran dan hidup, seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu nilainya. Kok kamu nilai mau pakai usaha sendiri sih? Ya, hartamu, kekayaanmu, aktivitasmu, enggak. Amin. Bisa dimengerti maksudnya? Kalau punya pengajaran itu, ayat itu jangan dipotong-potong, harus tetap lengkap. Kayak nasi tumpeng. Segala lauknya ada gitu. Sayang hari ini tidak ada tumpeng. Ya. Nah sekarang saudara, roti dan anggur. Apa nilainya? Tubuh dan darah Yesus. Amin. Terimalah. Ini nilai surgawi. Karena ini kita diselamatkan. Karena ini kita diampuni. Karena ini kita tidak ditolak. Karena ini kita diterima sepenuhnya menjadi anak-anaknya. Karena ini semua dosa kita dilupakan. Dan karena ini bisa membaharui kita, memulihkan kita, bahkan menyembuhkan kita, memberkati kita. Katakan amin. Jadilah semua yang saya katakan ini di dalam iman, di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita